Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan bahas untuk persiapan seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2023. Nah, pengumuman CPNS memang belum keluar ya sebenarnya secara resmi. Tapi kita nggak ada salahnya untuk mempersiapkan diri kita untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS 2023. Jadi berapapun nilai yang kalian dapatkan di SKB selama kalian udah lulus passing grade, menurut aku kalian perlu banget untuk belajar tes seleksi kompetensi bidang ini. Nah, jadi aku jelaskan dulu di awal bahwa seleksi kompetensi bidang ini akan berbeda-beda ya teman-teman setiap formasi. Nah, tapi beberapa formasi dan banyak juga formasi yang mana seleksi kompetensi bidangnya itu ada tes psikotesnya. Tes psikotesnya itu kayak gimana, Kak? Jadi tes psikotes itu salah satunya ada tes koran. Makanya hari ini aku akan bahas bagaimana caranya untuk mengerjakan tes koran ini secara tepat ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Jadi tes koran ini atau biasa disebut tes Pauli-Kraepelin. Nah, ini dikembangkan pertama kali oleh seorang yang bernama Emil Klaperin. Nah, awalnya tes ini tuh bertujuan untuk membantu mendiagnosa gangguan otak, yaitu Alzheimer dan demensia. Nah, pada tahun 1938, Profesor Dr. Richard Pauli bersama Dr. Wilhelm Arnold dan Profesor Dr. Van Mentod berhasil mengembangkan dan memberi standarisasi baru, sehingga tes ini dapat digunakan untuk mengetahui kepribadian seseorang. Jadi tes ini tuh pada zaman sekarang itu digunakan untuk mengetahui kepribadian seseorang. Nah, tes koran atau Pauli-Kraepelin ini menyajikan angka-angka dalam kertas besar. Biasanya kertasnya itu A3 ya, teman-teman. Nah, di sini tersusun dari kolom yang tersusun atas sampai bawah. Jadi mengerjakannya itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas gitu ya. Nah, kita lanjut ke aspek penilaian. Nah, dalam tes ini yang mau dinilai itu antara lain yang pertama, aspek kemauan. Yang kedua, aspek keuletan. Yang ketiga, ini ada aspek ketelitian. Yang keempat, ini aspek penyesuaian diri. Yang kelima, aspek stabilitas diri. Dan yang terakhir ada aspek emosi. Nah, aspek kemauan ini maksudnya adalah keinginan kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah, itu udah masuk aspek kemauan nih. Kalau kita kerjakan berarti aspek kemauannya udah dapat. Aku yakin teman-teman di sini semuanya aspek kemauannya udah dapat. Nah, yang kedua adalah aspek keuletan. Aspek keuletan ini maksudnya kayak gimana? Aspek keuletan itu adalah bagaimana cara kita mengerjakan secara konsisten gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ulet mengerjakannya, kita gak gampang bosen, emosi kita stabil. Nah, itu aspek keuletan. Nah, kemudian yang ketiga aspek ketelitian. Jadi di sini karena berupa angka-angka dan hitungan, aspek ketelitian ini sangat menjadi penilaian. Karena nilainya, karena angka-angkanya itu cukup mudah, jadi aspek ketelitian ini sangat dinilai karena kalau misalnya kita salah jawab atau kita salah jumlahin, itu aspek ketelitiannya berkurang ya berarti. Jadi aspek ketelitian di sini mau melihat bahwa dalam waktu yang diburu-buru dengan tekanan yang sebegitu kuat saat tes, apakah kita masih teliti dalam mengerjakan soalnya? Nah, yang keempat, aspek penyesuaian diri. Udah jelas banget ini, kita tes itu dalam kondisi ketidaknyamanan kita. Biasanya kita tes kan di lokasi tesnya. Nah, itu kan kita baru pertama kali datang ke lokasi tesnya. Artinya itu bukan tempat yang nyaman buat kita gitu. Bukan di kamar kita yang udah banyak susunan-susunan yang membuat kita nyaman gitu. Tapi ini kita tes di tempat yang baru kita datangi. Itu kan kita harus butuh penyesuaian diri ya dengan tempat baru. Nah, bagaimana penyesuaian diri ini membuat kita tetap teliti dan tetap ulet dalam mengerjakan soalnya. Nah, aspek stabilitas diri ini juga menjadi penting. Kenapa stabilitas diri? Nanti akan aku jelaskan ketika aku kasih contoh soalnya ya. Nah, jadi kita dalam mengerjakan soal itu yang dinilai di sini nggak cuman ketelitian, nggak cuman kecepatan, tetapi stabil nggak emosi kita. Tetap fokus nggak dalam waktu yang berjalan. Tetap fokus nggak dalam waktu yang berjalan itu kita tetap jawab soal yang sama atau enggak banyaknya gitu. Nah, jadi aspek stabilitas diri ini juga penting. Dan yang terakhir, aspek emosi ini juga masih berkaitan dengan stabilitas diri. Tes koran ini
itu juga sebenarnya mau lihat bagaimana tingkat emosi kita dalam mengerjakan sesuatu. Jadi misalnya tes koran ini kan cukup banyak ya teman-teman, kertasnya A3 gitu. Jadi yang dikerjakan itu cukup banyak. Nah, di sini pihak HRD itu mau melihat bahwa apakah kita emosinya stabil dalam mengerjakan soal. Dari awal sampai akhir itu konstan, terus bahkan bisa menaik emosinya gitu. Jadi itu tuh ada kesimpulan tersendiri gitu untuk HRD. Nah, yang bagus adalah emosinya yang stabil atau emosinya naik. Emosinya naik bukan berarti kita jadi marah ya, tapi emosinya naik itu jadi kayak mesin ibaratnya. Semakin lama kita jalankan, mesinnya semakin panas. Nah, itu penilaian HRD itu seperti itu. Jadi kalau grafik kita naik, itu justru semakin bagus. Karena artinya semakin lama kita bekerja, kita akan bisa semakin fokus dalam pekerjaan kita. Nah, jadi di sini pressure point-nya adalah apakah kita dapat bekerja di bawah tekanan. Yang kedua, sejauh apa dapat menangani perubahan. Yang ketiga, bagaimana cara kita menangani konflik yang terjadi. Yang keempat, apa yang terjadi saat pekerjaan kita dikritik oleh orang lain. Dan yang kelima, tipe orang seperti apa yang akan membuat kita mengalami kesulitan untuk bekerja sama. Nah, ini bisa dilihat semua dari tes koran ini. Daripada bingung, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Nah, jadi tes koran itu berbentuk angka-angka seperti ini ya teman-teman. Nah, ini biasanya angka-angkanya ada dalam kertas yang cukup besar. Jadi nggak cuman sesedikit ini. Jadi angkanya tuh sangat banyak di kertas A3 tadi. Tapi bisa juga kertasnya bisa lebih besar, bisa A2. Dan isinya semua angka-angka seperti ini. Nah, cara mengerjakannya kayak gimana, Kak? Cara mengerjakannya tinggal dijumlahkan. Biasanya kita kerjakan dari bawah ke atas. Jadi kita jumlahkan 2 ke 9. Ini kita jumlahkan 2 tambah 9 berapa? 11. Nah, kita jangan tulis 11-nya, tapi tulis bagian belakangnya, yaitu 1. Masih bingung? Kita ke contoh yang lainnya. 9 tambah 8 berapa? 17. Nah, jangan tulis 17, tapi tulisnya hanya 7-nya saja. 8 tambah 1, 9. Karena cuma satu angka, kita tulis 9. 1 ditambah 4, 5. Karena cuma satu angka, kita tulis 5. 4 tambah 7 adalah 11. Kita tulis ujungnya aja, kita tulis 1 aja. Nah, kemudian 8 ditambah 3, 11 juga. Kita tulis ujungnya 1. 3 tambah 4, 7. 4 tambah 5, 9. 5 tambah 7, 12 ya. Kita tulis ujungnya aja, berarti kita tulis 2. 7 tambah 4, 11, kita tulis ujungnya aja 1. Nah, ini yang aku bilang aspek ketelitian. Jadi harus benar jawabannya ini, teman-teman. Dan ini memang nanti ditulis di kertasnya. Jadi akan ditulis seperti ini. Tidak ada lembar jawaban lagi. Jadi soalnya akan diberikan dan disitulah jawaban yang kita tuliskan. Nah, aspek ketelitian di sini sangat dinilai. Apakah jawabannya benar? Walaupun ini hitungan sederhana, tapi bisa aja kita nggak teliti. Nah, kemudian penilaiannya itu seperti apa, Kak? Jadi penilaiannya di sini, ini kan biasanya panjang ya, teman-teman. Jadi ini tuh nggak cuma segini aja, tapi biasanya panjang sampai bawah gitu. Nah, kita disuruh mengerjakan dalam waktu tertentu. Misalnya, waktunya 1 menit ya. Waktunya 1 menit, kita bisa ngerjain sampai sini gitu. Nah, nanti akan di-stop. Setelah di-stop, kita disuruh menggarisbawahi soal terakhir yang kita kerjakan. Kemudian nanti disuruh mulai lagi. Disuruh mulai lagi berarti 3 tambah 7, 10. Yang ditulis 0-nya aja. 7 tambah 8, 15. Yang ditulis 5-nya aja. 8 tambah 5, 13. Yang ditulis 3-nya aja atau angka ujungnya aja. 5 tambah 6, 11. Yang ditulis 1-nya aja. 6 tambah 1, 7. Yang ditulis 7. Nah, begitu terus kita lanjutkan. Misalnya panitianya udah bilang stop. Nah, kita berhenti di sini nih. Nah, ini nggak bagus, teman-teman. Kenapa nggak bagus? Karena bagian sebelumnya kita bisa mengerjakan 2 baris nih. Tapi bagian selanjutnya kita cuma bisa mengerjakan 1 baris. Artinya di sini grafiknya turun. Yang tadinya 2 baris, kemudian jadi 1 baris. Nah, itu grafiknya turun. Artinya emosional kita atau stabilisasi kita itu nggak bagus. Nah, itu yang dilihat oleh HRD. Jadi di sini bukan yang penting kita ngerjain banyak-banyakan, tapi yang penting kita stabil dalam mengerjakan. Tapi hati-hati ya teman-teman, bukan berarti kita ngerjainnya santai-santai aja. Karena di sini biasanya ada beberapa tes yang di sini ada bagian-bagiannya lagi. Jadi di sini ada garisnya lagi, di sini ada garisnya lagi. Biar lebih jelas kita ke sebelah kanan aja. Jadi biasanya di sini ada garis, di sini ada garis.
Tentunya ini nggak cuma 2 angka ya, biasanya ada, misalnya di sini ada 20 angka gitu. 20 angka, bagian sini pun 20 angka. Dan bagian sini pun 20 angka. Ini mah karena keterbatasan ruangnya aku aja ya. Nah, jadi biasanya mereka itu punya passing grade sendiri untuk per barisnya berapa. Nah, biasanya kalau sudah melewati garis kedua ini, kita sudah lolos passing grade. Jadi nggak cuma grafik emosinya aja yang dilihat, tapi apakah kita bisa sanggup mengerjakan segini banyak dalam waktu yang ditentukan oleh panitia. Jadi kalau kita sudah lulus segini, artinya kita udah lulus nih passing grade-nya. Nah, tinggal dilihat nanti panitianya akan lihat grafiknya seperti apa. Apakah stabil terus segini? Apakah malah turun? Atau justru naik? Nah, itu nanti akan ditinjau oleh panitia. Saran aku yang pasti adalah usahakan grafik kalian stabil. Jadi kalau kalian berhentinya di sini terus, kalian yang kedua juga harus berhenti di sini terus. Yang ketiga juga harus berhenti di sini terus. Jadi terus konsisten. Dan itu tuh terjadi beberapa part ya. Nggak cuma dalam 1 kali, 2 kali gitu. Jadi ada beberapa part. Supaya grafiknya terbentuk. Grafik emosinya terbentuk gitu. Dan garis ini tidak akan dicantumkan di soal. Ini rahasianya panitia. Mereka menentukan garisnya itu di sebelah mana gitu. Jadi usahakan kalian mengerjakannya cepat, tepat, dan konsisten. Itu aja caranya untuk mengerjakan tes koran ini. Sebenarnya kan gampang banget ya, semua orang bisa, tapi tidak semua orang tahu bahwa sebenarnya tes koran ini bukan masalah cepet-cepetan. Tapi ada 3 hal yang harus ditinjau, yaitu cepat, tepat. Cepat itu artinya banyak soal yang dijawab juga cukup banyak. Tepat itu artinya jawabannya benar, nggak cuma ngejawab aja. Dan yang terakhir adalah konsisten. Konsisten artinya tidak lebih sedikit, tidak lebih banyak dari sebelumnya. Oke, dari contoh udah mengerti ya, semoga udah mengerti. Jadi tinggal ditambah-tambah aja. Kalau hasilnya belasan, itu tinggal diambil ujungnya aja. Depannya jangan ditulis. Nah, berikut ini beberapa tips dalam mengerjakan tes koran atau Pauli Claperin. Yang pertama itu pasti yang udah aku jelaskan tadi, cepat. Ngerjainnya harus cepat, tapi nggak cuma cepat aja. Harus tepat, jawabannya harus benar. Dan yang terakhir, konsisten. Ingat ya, dalam mengerjakan tes koran ini, kita punya beberapa baris angka-angka tadi. Nah, biasanya kita disuruh ngerjain baris pertama dulu, kemudian stop, panitia akan bilang stop, langsung pindah ke baris kedua. Kemudian panitia bilang stop lagi, langsung pindah ke baris ketiga. Nah, tipsnya di sini harus konsisten, seperti yang udah aku jelaskan tadi ya. Jadi kalau berhenti di sini, usahakan selanjutnya ini berhenti di sini terus. Dan ini terjadi berulang kali. Nah, tips yang lainnya adalah konsentrasi selama tes berlangsung. Udah jelas banget ya. Walaupun angka-angkanya sederhana, tapi kalau kita nggak konsentrasi, kadang-kadang 2 tambah 3 aja lupa. Jangankan 2 tambah 3, 1 tambah 1 aja kadang-kadang bingung kalau kita nggak konsentrasi. Makanya ketika lagi mengerjakan tes koran ini, semua pikiran lainnya itu kita buang dulu, kita cuman fokus untuk ngitung aja. Jadi jangan mikirin yang lain dulu. Ditambah lagi kalau tes itu kan suka grogi ya. Dan grogi itu akan mempengaruhi fokus kita dalam mengerjakan soal. Biasanya kalau kita lagi latihan soal itu lancar banget ngerjainnya. Tapi pas tes karena deg-degan dan grogi itu tadi, jadinya kadang-kadang suka nggak fokus, jadi lupa semua nih tambah-tambahan sederhana itu. Nah, kemudian yang kedua, di sini tipsnya adalah jumlah angka yang terjawab pada masing-masing kolom itu stabil, yang udah aku jelaskan tadi ya. Jadi setiap ini tuh berhentinya di tempat yang sama kalau bisa. Kalau beda 1-2 nggak masalah, tapi jangan terlalu jauh. Misalnya yang pertama segini nih yang terjawabnya. Yang kedua cuman segini yang terjawabnya, cuman setengahnya. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya yang pertama kalian fokus, yang kedua kalian malah mundur atau jadi nggak fokus gitu. Artinya tim panitia bisa menilai bahwa ketika kalian bekerja, pagi-pagi kalian bisa produktif, tapi nanti udah jam 10, udah selepas istirahat makan siang, kalian udah jadi nggak bisa produktif lagi gitu. Dan itu akan menjadi penilaian panitia ya teman-teman. Kalau cuman beda 1 atau 2 angka itu nggak masalah sih, tapi kalau terlalu jauh perbedaannya bisa sampai setengah, nah itu jangan sampai terjadi seperti itu ya.
Nah, jika waktu sudah habis, langsung pindah ke kolom selanjutnya. Jadi biasanya gini, kita suruh mengerjakan, ayo mulai gitu ya. Dalam 1 menit dimulai dari sekarang, panitianya bilang gitu. Nah, kemudian kita kerjakan baris yang pertama. Kita kerjakan, udah kita hitung. Nah, panitia bilang stop, langsung garisin di sini. Nah, terus panitia akan mulai lagi. Oke, kita masuk ke baris kedua, dimulai dari sekarang. Nah, jangan kalian lanjutin lagi di sini, mentang-mentang kalian pengen banyak dapetnya. Tapi kalian kalau udah dibilang stop, langsung pindah ke baris kedua ya. Jadi jangan dilanjutin lagi, karena kalau dilanjutin lagi nanti bagian keduanya keteteran, ketiganya keteteran, dan seterusnya. Jadi akan terus keteteran ke belakangnya. Jadi disiplin aja ikutin arahan panitia. Kalau panitia bilang stop, lanjut ke baris kedua, langsung kerjain baris kedua. Jadi jangan dilanjutin baris pertama lagi, mentang-mentang pengen banyak. Karena yang mau dilihat di sini apa? Konsisten juga. Jadi nggak cuman banyak-banyakan, nggak cuman cepat juga. Nggak cuma cepat aja, tapi juga konsisten. Panitia mau lihat kita konsistennya kayak gimana. Percuma kalau baris 1 keisi semua, baris 2 keisi semua. Nanti baris ke-8 udah kosong, nggak ada isinya. Nah, itu jadi bahaya banget tuh kalau udah kayak gitu. Jadi mendingan ikutin arahan panitia. Berapapun yang kalian dapatkan, kalau disuruh pindah baris, pindah baris. Nah, selanjutnya, jika sudah habis waktu, langsung pindah ke kolom selanjutnya. Nah, ini sesuai dengan yang tadi ya. Nah, yang terakhir adalah perbanyak latihan. Walaupun ini hitungan sederhana, tapi kita bisa melatih kecepatan kita dengan memperbanyak latihan. Nah, di sini aku akan kasih contoh latihan soalnya. Kalian bisa catat dulu di kertas dulu gitu angka-angkanya. Atau kalian bisa buat sendiri angka-angka di kertas A4. Satu layar yang aku tampilin ini anggap aja satu baris ya. Ya, kalian boleh catat dulu soalnya atau kalian boleh buat sendiri. Banyaknya segini banyak. Ini soal yang pertama atau baris yang pertama. Kemudian ini baris yang kedua. Ini baris yang ketiga. Ini baris yang keempat. Ini baris yang kelima, dicatat dulu. Ini baris yang keenam, jangan lupa dicatat, di screenshot terus dicatat ya. Ini baris yang ketujuh, jangan lupa dicatat. Ini baris ke-8, jangan lupa dicatat. Ini baris ke-9, jangan lupa dicatat. Dan ini baris ke-10. Oke, kita coba simulasi dari 10 baris aja ya. Per barisnya aku kasih waktu 1 menit. Kalian bisa kerjain berapa banyak? Tulis jawabannya di kolom komentar. Baris 1 kalian bisa ngerjain berapa, baris 2 kalian bisa ngerjain berapa, dan seterusnya ya. Nah, jangan lupa di sini kuncinya harus stabil, harus cepat, tepat, dan konsisten. Nah, kita mau lihat grafiknya dari 1 sampai 10, kalian bisa stabil atau enggak ngerjain banyak soalnya. Di sini akan aku kasih contoh dulu cara pengerjaannya seperti apa. Nah, jadi aku akan kasih instruksi ke kalian untuk baris pertama 1 menit dari sekarang gitu ya. Nah, kalian buka yang slide pertama tadi, kalian catat. Kalian tulis di kertas seperti ini susunannya. Nah, setelah kalian tulis di kertas, setelah aku bilang 1 menit dari sekarang, kalian kerjakan. 2 tambah 9, 1, di sini 7, 9, 5, 1. Nah, setelah kalian beres mengerjakan barisan yang ini, langsung aja ke baris yang kedua. Jadi ini 7 nggak perlu ditambah 8 lagi gitu ya. 8 tambah 3, 1, 7, 9, 2, 1. 0, 5, 3, 1, 7. Dan seterusnya gitu. Nah, ketika aku bilang waktunya sudah habis, stop, mengerjakan, langsung kalian garisin. Jadi karena aku sampai sini, aku garis di sini. Nah, untuk lembar yang kedua, kalian boleh lanjutin lagi. Nah, untuk baris yang kedua, kalian lanjutin aja dari sini. Jadi aku bilang, lembar kedua 1 menit dimulai dari sekarang. 1 ke 6, ini 7, ini 1, 8, 5, 0. Langsung ke sini ya, jadi 7, 8, 5, 3, 8. 3, 5, 0, stop. Oke, kalau stop langsung digarisin lagi. Berarti baris 1 kalian dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aku dapat 15 baris pertama. Nah, baris keduanya aku dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, malah turun nih yang baris kedua. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kalian bisa dari soal-soal yang udah aku kasih tadi, kalian bisa print atau kalian bisa catat tulis tangan sendiri, atau kalian bahkan bisa bikin soal sendiri. Tapi waktunya ikutin waktu aku ya.
Itu tadi penjelasan aku tentang tes koran untuk persiapan seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2023. Gimana? Cukup gampang kan? Tetapi masih banyak banget teman-teman yang belum tahu bahwa tes koran ini ada beberapa faktor yang ditinjau, yaitu kecepatan, ketepatan, dan juga konsistensi. Dan banyak orang nggak tahu bahwa konsistensi ini dinilai dalam tes koran ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Komen juga dong di bawah, selanjutnya aku bikin video apa lagi yang mau kalian tonton, dan kalian berharap aku bikin video apa lagi, supaya kita bisa saling sharing di sini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.